Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Di konten bedah sepatu ini gue akhirnya kesampaian buat ngebedah salah satu sepatu signature-nya Michael Jordan, yaitu Air Jordan 1, walaupun harganya cuma 200.000. Jadi sepatu Air Jordan 1 ini sempat gue pakai, sepatu Air Jordan 1 ini sempat dipakai sama teman gue kemarin, Bapak Isan, yang nyobain sepatu Air Jordan 1 seharga 200.000 buat dipakai main basket, karena emang sepatunya kan basicnya sepatu basket ya. By the way, buat kalian yang belum sempat nonton videonya, kita kilas balik buat lihat cuplikan video sebelumnya. Pengen jadiin lu istilahnya kelinci percobaan. Aduh, Buat nyobain sepatu ini gitu. Sepatu Air Jordan Thrift seharga 200 ribuan aja. Buat kalian yang mau nonton, bisa langsung klik link di atas ini, gua taruh. Editor, jangan lupa taruh. Oke, dari shoe experience kemarin, si Bapak Isan ini bilang katanya ada beberapa kekurangan-kekurangan dari Air Jordan 1 ini. Salah satunya adalah bahan mesh-nya yang panas dan juga outsole-nya yang cepat habis. Nah, kita kan nggak tahu, maksudnya kalau secara kasat mata ya udah dipakai aja gitu. Tapi apakah material sepatunya ini benar-benar worth it buat dipakai olahraga basket? Selain itu, Bapak Isan juga bilang kalau misalnya sepatu ini masih oke-oke aja kalau misalnya cuman buat dipakai sepatu keseharian, kegiatan sehari-hari, atau misalnya buat main basket yang sifatnya have fun aja, atau misalnya latihan-latihan aja, karena buat pemakaian 2 atau 3 kali permainan basket ini masih aman. Tapi kalau misalnya buat sepatu basket yang sifatnya turnamen, it's a big no. Jadi nggak akan menunjang skill kamu pakai sepatu ini. Yang ada kaki kamu bakalan cedera. Selain dari mesh-nya yang bikin kakinya lecet, dan juga stabilizernya yang Bapak Izan kemarin keluhkan. Next, kita bakalan bedah sepatu ini dan kita cari tahu materialnya, apakah yang dirasakan sama Bapak Isan itu benar-benar pengaruhnya dari material, ataukah cuma sekedar ngarang-ngarang aja supaya kelihatan pinter di video. Nggak tahu ya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita bakalan bedah sepatunya. Tapi sebelum itu kita sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Kita lihat dulu nih perbandingan yang menurut gue cukup lucu ya dari sepatu Air Jordan 1 murah ini. Yang pertama dari bagian tagnya ini, bisa kamera di sini ya. Tagnya ini dia agak ke atas, jadi terlalu ke atas si logo Jordan-nya. Terus di bagian samping sepatunya logo Jordan, dan logo Jordan di belakangnya ini cuman sablon aja, bukan emboss atau kayak cetakan gitu. Kalau misalnya di sepatu Jordan Ori kan biasanya emang emboss gitu bentuknya. Next, oh iya, gue juga sempet ketawa ngelihat si tagnya. Jadi tagnya ini kayak sejenis stiker, bisa dicopot tuh. Jadi ya wajar lah ya, sepatu murah kalau misalnya buat gaya-gayaan doang mah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai orang merhatiin secara detail sepatu ini, oh KW ya udah pasti KW dari kelihatan, dari secara looks-nya juga, secara kasat mata ini pasti KW. Terus dari tali sepatunya juga, ini tali sepatu yang murah. Bahkan kalau dibandingin sama sepatu Converse yang kemarin baru aja gue belah, ini kualitas talinya sama banget. Jadi tipis, terus tidak sebagus tali Jordan pada umumnya lah. Sambil gue bedah, sambil gue ngobrol aja ya. Oh iya, by the way, karena gue udah beberapa tahun kerja di industri jasa reparasi sepatu ini, jadi gue cukup tahu dan cukup hafal tentang konstruksi sepatu Jordan yang ori ya. Jadi coba kita bandingin sama sepatu ini. Kita lepas talinya, terus lepas insole-nya. Nah, ini juga udah kelihatan lah ya. Ini yang kemarin dikeluhin Bapak Isan, insole dan lapisan insole-nya lepas. Ini licin dan bikin kaki bisa lecet kalau misalnya nggak pakai kaos kaki. Terus dalamnya bisa kelihatan di samping sini tidak ada jahitan strobelnya ya, di TA-nya, di samping-samping sininya.
Jadi kayak si TA-nya ditempel aja langsung ke bagian sepatunya. Oke. Kita sambil bedah. Dari mana ya? Kita coba dari lidah. Bismillah. Ya, uppernya masih gampang-gampang aja sebenarnya, karena dari material uppernya sendiri ini material sintetis. Jadi di sepatu Air Jordan itu nggak semuanya ada yang materialnya sintetis ya, ada juga yang pakai leather asli. Dan mayoritas yang Air Jordan 1 biasanya sih leather asli. Kecuali kalau Jordan 11 atau Jordan seri yang udah banyak banget, biasanya pakai synthetic leather. Loh, gue nggak sadar kalau gue udah motong solnya langsung. Karena gampang kayaknya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kalian ke tokonya langsung dengan ngelihat outsole-nya aja, ini sudah pasti tidak ori dong ya, nggak ada logo Nike atau Jordan-nya di sini. Ini polos-polos aja gini. Terus catnya juga, detail catnya ini agak berantakan, agak melebar ke sini. Oh, soalnya cukup tebal. Jadi agak susah. Dan oh iya, kalau misalnya kalian ngedengar suara-suara gaduh gimana aneh, ini suara hujan ya. Jadi di luar sekarang lagi hujan gede banget, hujan deras. Oh, ternyata belum terbelah guys dengan sempurna bagian sini. Udah enak. Nah, sip, ini dia sepatu Air Jordan 1 seharga 200 ribuan. Ini baru aja gua belah. Kita langsung bahas dari bagian apanya ya. Biasa sih dari upper dulu. Jadi seperti yang udah gue bilang, lapisan uppernya ini mereka pakai kulit sintetis atau synthetic leather. Sebenarnya ini bisa dilihat dari lipetan-lipetannya kayak gini ya. Maksudnya ini yang bakal jadi kekurangan sepatu ini, dimana lama-lama kalau misalnya dipakai, dicuci, dijemur, ini bakal kering, letek, terus cracking ya, atau ngelupas gitu. Dan di bawah lapisan pertama ini kayak ada bagian busa kayak gini, bisa dicek. Mungkin gue nggak tahu apa fungsinya sebenarnya, tapi mungkin cuman buat mempertebal bagian upper atau gimana, I don't know. Tapi ini gampang banget buat dikletek. Bisa lihat di bawah bagian busa ini busanya bukan busa karpet ya, sejenis busa karpet gitu. Terus di bagian busanya ada
lapisan plastik. Seperti biasa, udah gue jelasin berkali-kali kalau lapisan plastik di bagian heel ini untuk menunjang heel yang supaya bentuknya atau shape-nya tidak mudah berubah ketika sepatunya diinjak. Kayak biasalah. Nah ini baru lumayan nih plastik. Kalau misalnya kemarin sepatu Converse pakai karton, ngide orang. Ntar gue coba cabut, bisa nggak ya? Bisa guys. Nah ini lapisan plastiknya. Ada beberapa sepatu yang biasanya mereka juga pakai plat karbon buat ininya. Biasanya itu di sepatu taktikal atau sepatu boots gitu ya. Terus oh iya, di bagian paddednya atau bagian padding ini ada busa juga. Ini biar kaki kalian, ankle-nya terasa nyaman ketika pakai sepatu ini. Dan pada sepatu Jordan pada umumnya juga sama kok. Tapi ini nggak tahu ya, gue nggak tahu jenis busanya, maksudnya kan ada busa yang padat banget. Ini tidak sepadat sepatu pada Air Jordan yang biasanya, yang ori ya. Ini gampang banget disobek. Terus biasanya pada sepatu Air Jordan itu dia di dalamnya ada kayak stabilizer gitu, biar si ankle-nya ketika memijak itu nggak banyak goyang. Biasanya di dalamnya, tapi kalau misalnya sepatu New Balance dan lain-lain biasanya stabilizernya di luar. Kalau Jordan biasanya di dalam, dan ini nggak ada. Terus setelah bagian busa ini baru bagian ini mesh-nya. Bisa dibilang mesh juga gimana ya, cuman setipis ini. Nah yang unik, mesh-nya ini cuman pada bagian heel-nya aja, sedangkan bagian depannya ini udah lapisan lain. Nah untuk lidahnya sendiri dia cuman kayak ada bagian sintetis, busa, dan mesh-nya ini cuman 3 lapis doang. Terus untuk upper bagian depan sebenarnya sama aja. Kalau misalnya dilihat kayak cuman ditambahin kamera boleh sini. Nah cuman ditambahin beberapa lapisan busa aja. Gak jauh sama bagian yang heel yang tadi udah gue bahas. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 mungkin ya, 4 lapisan busa, dan yang di luarnya ini kulit sintetis. Terus di bagian sole-nya ini yang sebenarnya gue agak kaget karena mereka tidak menggunakan jahitan straubel. Straubel tuh biasanya jahitan yang dari upper nyambung ke TA yang di sini. Berbeda sama sepatu-sepatu lainnya ya. Seharusnya dengan harga 200.000 HPP-nya tuh masih ketutup harusnya ya, yang produksi sepatu kayak gini. Jadi mereka cuma ada jahitan di samping yang langsung nyambung sama kapsol ini. Nah, sama kapsol ini. Dan juga mereka pakainya, jadi di sepatu Jordan yang ori biasanya mereka itu ada bantalan midsole lagi di sini. Sebelum dari bagian TA ke sini tuh ada bantalan midsole harusnya. Cuman ini langsung kapsol dan mereka pakai struktur yang berongga gini. Buat kalian yang mungkin masih nanya-nanya sampai sekarang, banyak banget sepatu yang soalnya berongga gini, ini untuk meringankan beban si sepatu. Jadi supaya nggak berat-berat banget. Dikasih bolongan-bolongan gini. Terus ya udah dari sole ini langsung ke outsole. Dan pada sepatu Air Jordan yang asli, mereka itu si kapsol dan outsole itu terpisah. Jadi ini kalau yang ini dia nyatu jadi kapsol gitu. Jadi yang ngebedain cuma warnanya aja, catnya aja yang bedain. Sisanya ya sama aja. Tidak ada yang perlu dibahas lagi, gue rasa. Dari sole-nya pun ya gitu-gitu aja sebenarnya. Mungkin teman-teman yang udah pernah coba usaha jual-jualan sole, udah sering banget nemu sole-sole Jordan kayak gini. Dan menurut gue dengan harga 200.000 seharusnya kita masih bisa dapat sepatu yang konstruksi dan materialnya lebih proper gitu. Makanya gue saranin kalau misalnya kalian punya budget 200.000 atau misalnya 250 sampai 300.000, gue saranin beli sepatu olahraga yang brand lokal aja, karena brand lokal ini kualitasnya sekarang udah udah bisa bersaing mungkin sama yang kualitas internasional.
seenggaknya tidak sekopong ini banget gitu. Jadi dengan teknologi yang mereka miliki dan harga 300.000 yang kita punya, 200-300.000 yang kita punya, kita bisa dapat sepatu yang lebih worth it. Makanya banyak para pakar-pakar sepatu menyarankan memang mending ori lokal daripada maksain beli KW. Apalagi KW-nya kayak gini gitu. Kalau misalnya KW-nya ya perfect kick, ya sebenarnya susah banget buat ngebedain, apalagi sampai material dan kualitasnya gitu. Tapi kalau misalnya KW-nya kayak gini, ya udah mending beli lokal aja gitu. Oke, itu dia sepatu Jordan-nya. Dan setelah dibedah, sepatu Jordan ini terbukti sekarang. Maksudnya dari beberapa keluhan teman gue, Bapak Isan yang kemarin pakai sepatu Jordan buat main basket, dia memang merasakan beberapa ketidaknyamanan kayak mesnya yang panas, dan emang gue rasain ini mesnya bukan mesh yang proper ya. Dan juga sole yang dia bilang bakalan cepet aus, dan bisa dilihat lah. Kira-kira menurut kalian kalau misalnya outsole tebal ini dipakai di lapangan basket yang panas gitu, ini bisa tahan berapa lama? Ya, asumsiin aja sendiri. Untuk penilaian sepatu ini, menurut gua pribadi, kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari masih worth it. Bahkan gua masih bisa bilang 8/10. Karena secara intensitas kegiatan nggak akan berat-berat banget, dimana material dan konstruksi sepatu ini masih sangat mendukung, kecuali ya bahan sintetisnya ya. Bahan sintetis itu kalau misalnya lama-lama dijemur atau dicuci gitu bakalan cepat cracking atau pecah. Tapi untuk dipakai olahraga ya nggak juga, gue nggak bisa bilang ini bagus buat olahraga gitu. Ya apa daya, istilah KT. Ya. Oh, ternyata jahitannya bisa dilepas, guys. Tuh. Jahitannya masih bisa dilepas. Ini kalau misalnya lama-kelamaan bakal copot terus ngelepas sole. Ini nggak gua potong ya. Ini nggak gua potong, seriusan. Gue cuman belah ini tanpa ngelepas jahitan. Jadi jahitannya masih bisa dilepas tuh. Ya, jahitannya juga sudah tidak rapi. Dari 8/10 jadi 6/10. Ya, maksudnya tolong diperhatikanlah para industri sepatu KW gini. Minimal jahitannya tidak mudah lepas gitu. Tuh, bisa gue lepas-lepas. Oke, segitu aja pembahasan tentang bedah sepatu kali ini. Gua nggak bisa berharap banyak dengan sepatu Jordan ini, tapi kalau misalnya kalian mau beli ya udah, karena kebutuhan atau emang pengen rada gaya dikit, it's okay, itu kebebasan kalian. Tapi kalau misalnya buat dipakai intensitas berat, tapi kalau misalnya buat dipakai di intensitas berat kayak olahraga, gue sangat tidak menyarankan karena bisa bikin kaki cedera, terus tidak ramah lingkungan, cepat rusak, dan bakalan malas buat direparasi karena harganya yang murah. Jadi gue saranin mending kalau misalnya mau beli Jordan yang asli sekalian, yang sejutaan lumayan lah gitu. Oke, buat kalian yang misalnya punya saran sepatu apa lagi yang perlu gue bedah dan gue cari tahu konstruksi dan materialnya, kalau misalnya mau sepatu KW juga nggak apa-apa, biar gue bandingin sama sepatu yang orinya nanti. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dan info-info terbaru dari kita, apalagi video bedah sepatu. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video bedah sepatu berikutnya. Adios.